Bismillah. Assalamualaikum sahabat. Ada yang bertanya, Pak, saya sudah melunasi biaya haji tahun lalu sebesar 56 juta. Kalau saya lihat di aplikasi Haji Pintar, saya kemungkinan berangkat tahun depan. Apakah saya harus bayar lagi selisihnya kalau akan berangkat tahun depan? Jamaah haji tahun 2022 dan 2023 kan tidak perlu bayar lagi karena sudah melunasi tahun 2020. Ada juga yang bertanya, kenaikan biaya haji kok besar banget, Pak? Tahun lalu tetangga saya berangkat total biayanya 55 jutaan. Sekarang 93 jutaan. Kenaikannya hampir 40 juta. Katanya tahun 2023 biaya haji yang harus dibayar 49 jutaan. Tetapi tetangga saya kok harus bayar pelunasan 31 jutaan. Jadi total biaya hajinya 56 jutaan. Kok jauh sekali selisihnya? Wahai sahabat, 3 pertanyaan itu mewakili belum pahamnya para calon jamaah haji tentang proses pembayaran biaya haji. Saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dengan menjelaskan pembiayaan haji satu persatu secara terperinci. Simak ya sampai selesai. Dahulu biaya haji menggunakan istilah ongkos naik haji atau ONH. Sebenarnya istilah ONH sudah tidak digunakan lagi dalam dokumen-dokumen yang berhubungan dengan haji. Tapi masyarakat masih menggunakannya bila membicarakan biaya haji. Sekarang istilah resmi biaya haji adalah BPIH dan BPIH. BPIH akronim dari biaya penyelenggaraan ibadah haji. Sedangkan BPIH adalah singkatan dari biaya perjalanan ibadah haji. Apa bedanya? Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, BPIH adalah sejumlah dana yang digunakan untuk operasional penyelenggaraan ibadah haji. Sedangkan BPIH adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh warga negara yang akan menunaikan ibadah haji. Jadi, BPIH adalah total biaya yang dibutuhkan seseorang untuk melakukan ibadah haji. Sedangkan BPIH adalah uang yang harus dibayarkan seseorang untuk melakukan ibadah haji. Lah kan sama saja. Benar sahabat, dulu antara biaya haji dengan uang yang harus dibayarkan calon jamaah haji sama. Dulu, saat seseorang yang membayar biaya haji langsung bisa berangkat. Namun, sejak biaya haji harus dibayar setoran awal dulu, kemudian nunggu panggilan bertahun-tahun, ada perubahan struktur pembiayaan haji. Setoran awal biaya haji yang dibayarkan oleh seorang calon jamaah haji dikelola oleh pemerintah sehingga menghasilkan untung, yang menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 disebut nilai manfaat. Nah, dengan adanya nilai manfaat inilah seorang calon jamaah haji tidak perlu membayar seluruh biaya haji. Meskipun sebenarnya nilai manfaat itu memang haknya juga, karena didapat dari hasil pengelolaan setoran awal yang dia bayarkan. Jadi rumusnya adalah BPIH sama dengan BP ditambah nilai manfaat. Dari rumus itu jelas ya, bahwa BPIH pasti lebih besar dari BP. Selisihnya berapa? Selisihnya adalah sebesar nilai manfaat. Besaran BPIH, BP, dan nilai manfaat berbeda setiap tahun. Sahabat bijak, agar lebih jelas, saya akan menjelaskan proses penetapan nilai BPIH, BP, dan nilai manfaat tahap demi tahap. Tahap awal penetapan biaya haji adalah pembentukan panitia kerja atau panja yang diisi oleh tim dari Komisi 8 DPR RI dan Kementerian Agama. Panja melakukan kalkulasi dan merumuskan biaya haji dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti tarif pesawat, kurs dolar dan rial, tarif hotel, dan lain-lain. Pada tahun 2023 ini, hasil panja adalah rekomendasi BPIH untuk tahun 2024 sebesar 93,4 juta rupiah per jamaah.
Rekomendasi BPIH tersebut kemudian dibawa ke forum rapat dengar pendapat atau raker antara Kemenak, Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH, dan Komisi 8 DPR RI. Dalam raker tersebut, selain BPIH, juga akan dibicarakan besar BPIH dan nilai manfaat untuk setiap jamaah haji. Untuk haji 2024 sudah diputuskan dalam raker bahwa BPIH sebesar Rp93.410.286. BPIH yang harus dibayar jamaah sebesar Rp56.046.172 atau setara dengan 60% BPIH. Dan nilai manfaat yang diberikan kepada jamaah sebesar Rp37.364.114 atau setara dengan 40% BPIH. Berarti total yang harus dibayar jamaah haji 2024 sebesar 56 jutaan? Bukan, karena itu adalah nilai rata-rata seluruh Indonesia. BPIH dan BPIH untuk setiap embarkasi akan berbeda, karena sangat dipengaruhi oleh biaya penerbangan yang terdiri dari biaya sewa pesawat, bahan bakar pesawat, dan biaya perawatan bandara. Biaya penerbangan setiap embarkasi pasti berbeda. Semakin jauh jarak bandara embarkasi ke Arab Saudi, semakin besar pula biaya penerbangan yang dibutuhkan. Hasil rapat kerja antara Kemenak dan DPR RI ini akan dibawa ke Presiden untuk dibuatkan keputusan Presiden yang berisi perincian besar BPIH dan BPIH pada setiap embarkasi. Sebagai contoh, tahun 2023, BPIH rata-rata disepakati Rp99.056.637,26 dan rata-rata BPIH sebesar Rp49.812.700,26. Sedangkan dalam Kepres nomor 7 tahun 2023 ditetapkan BPIH paling rendah adalah embarkasi Aceh sebesar Rp44.364.357,26 dan yang paling tinggi adalah embarkasi Surabaya sebesar Rp55.928.458,26. Secara jarak, seharusnya BP jamaah haji yang berangkat dari embarkasi Surabaya lebih rendah dari jamaah haji yang berangkat dari embarkasi Balikpapan, Banjarmasin, Makassar, dan Lombok. Namun, karena Bandara Haji Juanda sedang direnovasi pada saat keberangkatan haji tahun 2023, sehingga harus menggunakan pesawat tertentu yang biaya sewanya lebih mahal. Pada keberangkatan haji 2024, kita tunggu keputusan Presiden yang menetapkan BPIH untuk setiap embarkasi. BPIH yang ditetapkan tersebut adalah biaya total yang harus dibayar oleh jamaah haji, sedangkan jamaah sudah membayar setoran awal sebesar 25 juta. Maka, jamaah haji hanya membayar pelunasan selisihnya, atau BPIH dikurangi 25 juta. Bila sudah terbit Kepres, maka Menteri Agama akan menetapkan keputusan Menteri Agama atau KMA yang berisi waktu pelunasan dan daftar jamaah berhak lunas. Jamaah haji yang memenuhi kriteria untuk berangkat tahun 2024 akan masuk dalam daftar tersebut. Begitulah penjelasan proses penetapan BPIH. Mari kita menjawab pertanyaan di awal video tadi. Pertanyaan pertama, Pak, saya sudah melunasi biaya haji tahun lalu sebesar 56 juta. Kalau saya lihat di aplikasi Haji Pintar, saya kemungkinan berangkat tahun depan. Apakah saya harus bayar lagi selisihnya kalau akan berangkat tahun depan? Jamaah haji tahun 2022 dan 2023 kan tidak perlu bayar lagi karena sudah melunasi tahun 2020. BPIH yang harus dibayar penanya belum tentu 56 juta. Dia harus menunggu Kepres untuk mengetahui berapa yang harus dibayar untuk pelunasan saat akan berangkat. 56 juta yang dia bayarkan tahun lalu baru masuk ke tabungan haji, belum masuk ke rekening BPKH. Namun, sejak tahun 2023 ini, jamaah yang masuk alokasi kuota haji 2024 bisa mencicil BPIH sambil menunggu terbitnya Kepres.
Kalau cicilan yang sudah disetorkan ternyata lebih besar dari BP dalam kepres, maka selisihnya akan dikembalikan ke rekening tabungan hajinya. Kalau yang dibayarkan kurang dari BP dalam kepres, maka dia harus bayar lagi selisihnya. Beda dengan jamaah haji tahun 2022 dan 2023 yang sudah melunasi tahun 2020. Mereka disebut jamaah lunas tunda yang gagal berangkat karena haji ditiadakan pada tahun 2020 dan 2021. Sehingga pada keberangkatan tahun 2022 dan 2023, mereka tidak perlu lagi menambah selisih antara pelunasan tahun 2020 dengan BP dalam kepres 2022 dan 2023. Pertanyaan kedua, kenaikan biaya haji kok besar banget, Pak? Tahun lalu tetangga saya berangkat total biayanya 55 jutaan. Sekarang 93 jutaan, kenaikannya hampir 40 juta. Sahabat, bila Anda sudah menyimak video ini dengan seksama, pasti bisa menjawab pertanyaan kedua ini. Iya benar, penanya tidak paham tentang perbedaan BPIH dan BP. Pertanyaan ketiga, katanya tahun 2023 biaya haji yang harus dibayar 49 jutaan. Tapi tetangga saya kok harus bayar pelunasan 31 jutaan. Jadi total biaya hajinya 56 jutaan. Kok beda? Pertanyaan ketiga ini juga pasti bisa Anda jawab bila menyimak video ini sejak awal, yaitu perbedaan antara BP rata-rata dan BP untuk setiap embarkasi. Wahai sahabat, setelah menyaksikan video ini, semoga Anda lebih paham tentang biaya haji dan bisa merencanakan apa yang harus dipersiapkan terkait keberangkatan haji tahun depan. Bila masih ada pertanyaan, silakan hubungi Telegram @coachabubasil.